Ya, baik. Suruh dia masuk. Anda tidak akan pernah menjumpai orang seperti dia, di dalam maupun di luar penjara ini. Ia menolak untuk menemui siapapun juga. Biasanya ia tidak menyentuh makanan sama sekali, dan kadang tidak tidur sampai di pagi hari. Lalu, apa yang dikerjakannya? Kadang-kadang penjaga penjara mengamati apabila dia sedang duduk sambil memandang ke depan berjam-jam lamanya. Suatu hari, ia meminta sebuah pena dan kertas. Kemudian ia menghabiskan waktunya berjam-jam lamanya. Si penjaga penjara tak dapat mengatakan apakah ia menulis sebuah surat atau berbuat yang lainnya. Ya, barangkali ia sama sekali tidak berbuat apa-apa. Apakah ia mau bertemu dengan saya? Saya akan mencoba membujuknya menemui Anda barang sesaat. Mungkin ia mau. Jika saya menjelaskan bahwa Anda adalah seorang psikiater dan bukan seorang jaksa penuntut umum. Kenapa? Ia menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Bahkan ia pun menolak untuk menandatangani permohonan kepada Presiden, agar dengan demikian hukumannya bisa diubah menjadi hukuman kurungan badan seumur hidup. Siapakah yang membuat surat permohonan itu untuknya? Sayalah yang membuatnya. Terus terang, saya merasa bahwa ia bukanlah seorang pembunuh. Jika Anda melihat matanya, wajahnya, Anda tidak akan percaya bahwa seorang perempuan yang begitu lemah lembut dapat membunuh. Siapa bilang seorang yang lemah lembut tidak bisa membunuh? Apakah Anda pernah membunuh seseorang? Apakah saya seorang wanita yang lemah lembut? Baiklah, saya akan mencoba membujuknya untuk bertemu dengan Anda. Bisakah saya melihat sel Firdaus? Tiada gunanya. Dia tidak mau bertemu dengan Anda. Mengapa? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Mereka akan menggantungi beberapa hari lagi. Apa gunanya Anda dan juga orang lain? Sudah, biarkan saja. Saya sama sekali tidak berurusan dengan para penguasa, baik di tempat ini maupun di tempat lain. Iya, itulah yang selalu mereka katakan. Lalu, mengapa kau naik pitam? Jadi kau pikir Firdaus tidak bersalah? Bahwa dia tidak membunuh orang? Pembunuh atau bukan, dia adalah seorang wanita yang tidak bersalah. Dan dia tidak bisa dihukum mati. Mereka lah orang-orangnya yang harus dihukum. Mereka? Siapa mereka itu? Lebih baik Anda katakan kepada saya, siapa sebenarnya Anda? Atau jangan-jangan mereka yang mengirim Anda ke sini? Siapakah yang Anda maksud dengan mereka? Maksud Anda bahwa Anda mengatakan itu Anda tidak mengenal mereka? Tidak. Bagaimana mungkin Anda sendiri tidak mengenal mereka? Firdaus menolak untuk bertemu dengan Anda. Wanita macam apa dia? Sejak dia menolak saya, apakah hal itu berarti bahwa dia adalah pribadi yang lebih baik dari saya? Lagi pula, dia pun menolak untuk mengirim permohonan kepada Presiden supaya melindunginya dari hukuman mati. Apakah itu merupakan tanda bahwa dia lebih baik dari kepala negara? Dokter! Firdaus, dokter. Firdaus ingin bertemu dengan Anda. Apakah Firdaus berkata kepada Anda bahwa dia mengenali saya? Tidak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia mengenali Anda. Bagaimana Anda tahu dia mengenali saya? Saya dapat menerka perasaannya.
Biarkan saya berbicara. Dan jangan memotong pembicaraan saya. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Mereka akan datang menjemput saya pukul 6 malam ini. Besok pagi saya tidak akan berada di sini lagi. Saya juga tidak akan berada di tempat manapun yang diketahui orang. Perjalanan ke suatu tempat yang di dunia ini tak satu pun yang tahu. Memenuhi diri saya dengan rasa bangga. Seumur hidup, saya telah mencari sesuatu yang membuat saya merasa lebih unggul dari siapapun juga. Termaksud para raja, pangeran, dan para penguasa. Baiklah, berbicaralah. Ayah saya adalah seorang petani miskin yang tak dapat membaca maupun menulis. Sedikit pengetahuannya dalam kehidupan. Bagaimana caranya bertanam, bagaimana ia menjual kerbau yang telah diracun oleh musuhnya sebelum mati. Dan bagaimana ia menukar anak gadisnya dengan imbalan mas kawin. Tapi pamanlah yang membesarkan saya. Semua itu tidak saya dapatkan secara gratis. Saya harus siap melayani paman setiap kali dia menginginkannya. Paman jugalah yang menjualku kepada seorang lelaki yang tak pantas disebut suami. Kemudian saya berlari ke jalanan, hidup dari lelaki satu ke lelaki lain. Saya adalah seorang pelacur yang sukses. Karena saya tak punya keinginan untuk menghina tubuh saya dengan harga rendah. Khususnya setelah saya terbiasa dibayar dengan sangat mahal. Saya tahu bahwa profesiku ini telah diciptakan oleh lelaki. Dan bahwa lelaki telah menguasai dua dunia kita. Di bumi ini dan yang di alam baka. Bahwa lelaki memaksa perempuan menjual tubuh mereka dengan harga tertentu. Dan bahwa tubuh yang paling murah dibayar adalah tubuh sang istri. Semua perempuan adalah pelacur dalam satu atau lain bentuk. Karena saya seorang yang cerdas, saya lebih menyukai menjadi seorang pelacur daripada menjadi seorang istri yang diperbudak. Apakah kamu pernah mencoba kerja yang lebih baik? Maksudku, lebih terhormat? Pernah. Sebagai seorang karyawati rendahan di sebuah perusahaan besar. Selama 3 tahun bekerja pada perusahaan itu. Akhirnya saya menyadari bahwa sebagai pelacur saya telah dipandang dengan lebih hormat. Seorang karyawati akan takut kehilangan pekerjaannya. Kemudian rela menjadi seorang pelacur karena ingin mengamankan pekerjaannya. Dia tidak mengerti bahwa kehidupan seorang pelacur pada kenyataannya lebih baik dari kehidupan mereka. Seorang pelacur akan selalu mengatakan ya. Lalu mereka akan menaikkan harganya. Bila ia mengatakan tidak, ia akan berhenti menjadi pelacur. Apakah hidup mengajarimu untuk membunuh? Tentu saja. Dan apakah kau telah membunuh seseorang? Saya tak dapat percaya bahwa kau mampu membunuh seseorang, Firdaus. Mengapa tidak? Karena kau terlalu lembut. Dan siapa bilang bahwa untuk membunuh tidak diperlukan sifat lembut? Saya tak dapat percaya bahwa kau mampu membunuh seseorang. Tiada seorang pun yang tahan terhadap penolakan. Maka tiap kali saya berkata tidak, lelaki itu akan mendesak sampai berapa tingginya pun harga saya naikkan. Dan malahan, orang-orang yang penting pun bersaing untuk disenangi oleh saya. Saya telah menjadi seorang pelacur yang sangat sukses.
Saya menerima bayaran yang paling mahal. Tapi saya bukannya seorang pelacur dalam arti yang sepenuhnya. Pada suatu hari, seorang tokoh yang amat penting dari suatu negara asing mendengar tentang saya. Ia mengatur sedemikian rupa, sehingga ia dapat melihat saya tanpa saya ketahui. Segera setelah itu, ia memesan saya. Tetapi saya menolak untuk datang. Penolakan saya telah membuatnya semakin sungguh-sungguh untuk memperoleh kemenangan atas diri saya. Setiap hari, ia akan mengirim seorang petugas dari kepolisian, dan setiap kali orang ini akan mencoba cara-cara pendekatan yang berbeda. Tetapi saya meneruskan penolakan saya. Pada suatu ketika, ia menawarkan saya uang. Di lain kesempatan, dia mengancam saya dengan penjara. Bukannya kamu seorang, maaf, Pelacur? Kita semua adalah pelacur yang menjual diri dengan macam-macam nama dan harga. Menolak seorang kepala negara dapat dikatakan suatu penghinaan. Saya tak tahu apa-apa mengenai patriotisme. Bahwa negeri saya bukan saja tidak memberi apa-apa, tetapi juga telah mengambil segalanya yang seyogyanya menjadi milik saya. Termasuk kehormatan dan martabat saya. Tapi ini perintah. Dan setiap perintah yang diberikan kepada kami itu bersifat nasional dan suci. Kami wajib melaksanakannya. Apakah dia membawa saya ke penjara? Ataukah ke tempat tidur orang penting itu? Bagi dia sama saja. Di mana terkait soal tugas nasional, seorang pelacur dapat diberikan penghormatan tertinggi dan pembunuhan dapat menjadi suatu perbuatan yang heroik. Saya menolak untuk pergi ke lelaki macam ini. Tubuh saya adalah milik saya sendiri. Omong kosong. Kau itu berbicara tanpa bukti. Bukti? Bukti katamu. Lihatlah. Ini adalah bukti. Dengan mudahnya saya menghancurkan surat-surat kabar penuh kebohongan itu. lalu bagaimana kau bisa membunuhnya? Di suatu hari, pada sebuah jamuan makan, ada seorang laki-laki mengajak saya untuk ikut bersamanya. Dan ia bersedia membayar harga berapapun juga. Saya menatap matanya dalam-dalam. Saya dapat mengetahui bahwa ia adalah seorang pangeran atau dari keluarga kerajaan. Karena ada rasa takut yang memantul dari lubuk hati saya, maka saya terima. Di atas tempat tidur yang mewah,
Saya menutup mata saya, membiarkan tubuh saya melepaskan diri saya. Tubuh itu masih muda dan bersemangat, cukup kuat untuk bertahan, cukup bertenaga untuk melawan. Saya merasakan tubuhnya menindih dada saya. Berat karena usianya, bengkak dengan keringat yang tertahan. Tubuh yang penuh dengan daging karena makan melebihi yang diperlukan, di luar batas kerakusannya. Bunyi detik semakin keras di bawah berat badan. Kami saling berpelukan, bergumul satu sama lainnya, saling mendekat dan menjauh di dalam gerakan berkesinambungan yang segera beralih menjadi getaran-getaran yang hampir gila. Dengan kecepatan yang aneh, menggoyang-goyangkan tempat tidur dengan ganasnya, dengan getaran binatang yang buas, yang kehabisan nafas. Lantai pun seakan-akan ikut bergoyang dan terengah-engah. Dengan irama yang kegila-gilaan, goyangan-goyangan yang ganas itu naik ke kepala saya. Dalam setiap gerakan, ia tetap mengulangi pertanyaannya yang dulu. Apakah kau merasa nikmat? Saya menjamkan mata saya dan berkata, ya. Setiap kali ia merasakan senang, seperti orang dulu yang kesenangan, dan mengulangi pertanyaannya tadi dengan napas terengah-engah. Dan setiap kali saya berikan jawaban yang sama, ya. Dengan berlalunya waktu, keduguannya makin bertambah. Dan dengan demikian keyakinannya bahwa penegasan saya berulang-ulang tentang nikmat itu adalah benar. Setiap kali saya berkata ya, dia berseri-seri melihat saya seperti orang yang tolol. Dan sejenak kemudian, saya dapat merasakan beban tubuhnya semakin berat meninggi badan saya. Lebih berat dari yang sebelumnya. Saya tak tahan lagi, dan ketika ia akan mengulangi pertanyaannya yang dungu itu, saya membentak dengan marahnya. Tidak. Saya amat marah kepadanya. Saya rebut uang kertas dari tangannya, dan mencabik-cabiknya menjadi serpihan-serpihan kecil dengan amat marahnya. Seakan saya sedang menghancurkan semua uang yang pernah saya miliki. Uang dari ayah, uang dari paman, dan sekaligus menghancurkan semua lelaki yang pernah saya kenal satu demi satu berturut-turut. Saya meyakinkan bahwa tak ada satupun bekas peninggalan mereka yang akan tersisa. Saya tak dapat percaya bahwa kau mampu membunuh seseorang. Jangankan seekor nyamuk pun. Saya tak akan membunuh seekor nyamuk, tetapi saya dapat membunuh seorang lelaki. Bagaimana saya dapat meyakinkanmu bahwa apa yang saya lakukan itu adalah benar? Saya benar-benar tak tahu bagaimana kau dapat melakukan itu. Saya angkat tangan saya tinggi-tinggi di atas kepala saya dan meneratkannya dengan keras pada mukanya. Lalu menancapkan segelau pisau di lehernya. Dan ketika ia melihat kepada saya, matanya penuh dengan rasa takut. Sekarang dia percaya bahwa saya benar-benar telah mampu untuk membunuhnya. Dan dia tidak lebih baik daripada seekor serangga. Dan apa yang dia perbuat hanyalah menghabiskan uang miliaran yang dia ambil dari rakyatnya yang mati kelaparan untuk diberikan kepada pelacur.
Sebelum saya sempat mengangkat kembali tangan saya, ia berteriak dalam keadaan panik, seperti seorang perempuan dalam kesulitan. Dia tidak berhenti berteriak sampai polisi tiba di tempat itu. Kau itu penjahat. Kau harus mati. Semua orang pasti akan mati. Saya lebih suka mati karena kejahatan yang saya lakukan daripada saya harus mati karena kejahatan yang kau lakukan. Tapi kau telah membunuh seorang lelaki. Saya tahu apa sebabnya mereka itu begitu takutnya kepada saya. Sayalah satu-satunya perempuan yang telah membuka kedok mereka dan memperlihatkan muka kenyataan buruk mereka. Mereka menghukum saya sampai mati, bukan karena telah membunuh seorang lelaki, tetapi karena mereka takut untuk membiarkan saya hidup. Mereka tahu bahwa selama saya masih hidup, mereka tidak akan aman. Bahwa saya akan membunuh mereka. Hidup saya berarti kematian bagi mereka. Dan kematian saya berarti hidup bagi mereka. Apakah kamu tidak takut, Firdaus? Takut? Mereka lah yang takut. Tetapi bukan kepada pisau saya, tetapi pada kendaraan saya. Itulah yang menakutkan mereka. Kebenaran yang menakutkan ini telah memberikan saya kekuatan yang sangat besar. Ia melindungi saya dari rasa takut mati. Saya tak takut apa-apa, karena selama hidup adalah keinginan dan harapan. Ketakutan kita yang memperbudak kita. Kebebasan yang saya nikmati membuat mereka marah. Tapi ada harapan kamu dibebaskan, Firdaus. Jika kamu mengirim surat permohonan kepada Presiden dan minta maaf atas kejahatan yang kau lakukan. Tetapi saya tidak mau untuk dibebaskan. Dan saya tidak mau meminta pengampunan atas kejahatan yang saya lakukan. Apa yang disebut kejahatan bukanlah kejahatan. Jika saya keluar dari tempat ini dan memasuki kehidupan yang menjadi milikmu, saya tidak akan berhenti menjadi pembunuh. Jadi apa gunanya saya menyampaikan permohonan pengampunan kepada Presiden? Lihat, waktunya sudah tiba. Ayo. Kekuatan kebenaran sama liar, sama sederhananya, dan sama ditakuti seperti maut. Tetapi polos dan lembut seperti anak kecil yang belum berdusta. Oleh karena dunia penuh dusta, ia harus membayar harganya dengan kematian.